Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba akan berbagi sedikit bagaimana pengajuan penelitian atau pengabdian di portal bimakemdikbud.go.id. Jadi langkah pertama Bapak Ibu bisa masuk ke link pengabdian, tapi ini saya sudah mengajukan pengabdian di tahun 2023. Tetapi kalau belum, tinggal klik tambah usulan baru gitu kan. Tetapi kalau sudah, Bapak Ibu bisa masuk ke sini, ke aksi. Nah, di sini ada 5 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah memasukkan judul gitu kan. Memasukkan judul, silakan masukkan judul sesuai dengan yang kita akan ajukan. Kemudian setelah mengajukan judul, kemudian kita memasukkan pemilihan program pengabdian. Misalkan saya mengajukan kompetitif nasional, kemudian fokus pengabdian dalam bidang apa. Misalkan di sini ada beberapa pilihan, ada green economy, ada blue economy, digital economy, pariwisata, kemandirian kesehatan, dan lain sebagainya. Kebetulan saya masuknya ke bidang digital, maka klik bidang fokus tematiknya adalah digital. Kemudian di sini untuk bidang RIN, saya nggak mengklik ke situ karena fokus tematik. Jadi ini pilihannya di bidang pengabdian ada dua, tapi di dalamnya ada lagi subnya. Kemudian kelompok skemanya, skema pengabdian di sini kelompok skema pengabdiannya pilih kategorinya gitu ya. Kalau sesuai dengan yang di sini, jadi sesuai dengan bidang fokus tematik. Nah, kalau misalkan di sini kelompok skemanya berarti Anda harus mengisi sesuai dengan kategori pengabdiannya. Misalkan ini digital. Kemudian di sini ruang lingkup tahun pratama usulan, kemudian lama kegiatan, kemudian rumpun ilmu levelnya sesuai dengan misalkan Bapak Ibu masuknya di humaniora atau di ilmu taman atau di kedokteran dan lain sebagainya, silahkan isi. Kemudian misalkan di bidang kedokteran spesialisnya levelnya apa, lebih ke spesialis akademik atau gigi dan mulut dan lain sebagainya, silahkan. Kemudian rumpun ilmunya apa. Nah, kemudian di sini jika sudah ya mengisi semua, lalu tambahkan. Kalau untuk ketua itu otomatis, tetapi Anda harus memasukkan uraian tugas. Tetapi untuk anggota itu harus menambahkan berdasarkan NIDN gitu ya. NIDN, lalu tambahkan mahasiswanya. Kemudian kalau sudah kita lanjutkan. Nah, itu contoh di usulan yang pertama. Kemudian kalau usulan yang berikutnya adalah substansi usulan. Kalau sudah selesai di yang pertama, di halaman pertama, lanjut ke sini. Di sini ada kategori luaran. Misalkan di sini luaran yang untuk 1 tahun ya, misalkan peningkatan pemberdayaan mitra, misalkan jenis luarnya peningkatan pendapatan mitra. Dan ini sifatnya adalah multiple choice, dalam artian di sini memilih sesuai yang sudah diberikan oleh Bima. Baik itu poin pertama, kedua dan seterusnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu melanjutkan aja jika sudah diisi. Kalau tidak diisi, yang ada centang-centang merahnya otomatis tidak bisa diproses gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini untuk rencana anggaran ini sesuai dengan bidangnya. Jadi ada yang 50 juta, ada yang 30 juta. Maka Bapak Ibu silahkan aja mengisi, tetapi di sini ada aturannya. Misalkan di honor pelaksanaan itu maksimal berapa persen, di biaya pelatihan berapa persen. Nah,
Nah, dan itu sebaiknya dihitung terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu melakukan penyimpanan gitu ya. Kalau sudah lanjut gitu kan, kalau sudah lanjut, kemudian di sini untuk yang ini relatif agak sedikit susah karena Bapak Ibu harus menambahkan mitra. Mitranya seperti apa? Misalkan ini nama mitra, kemudian jenis mitranya apa, atau pemerintah, apa LSM atau perguruan tinggi, kemudian ini alamatnya, pimpinan mitranya siapa, kelompok mitranya seperti apa, kemudian alamat surat elektroniknya, dan kontribusi pendanaan, dan ditambahkan dengan unggahan surat pernyataan kesediaan kerjasama. Kalau sudah disimpan, simpan. Nah, misalkan saya simpan itu tidak akan bisa kalau yang eh, kolom atau kotak isiannya belum terisi, sehingga saya masih batal di sini. Kemudian untuk file pendukung ini Bapak Ibu harus mengisi semuanya nih, gambaran teknologi, kemudian peta untuk menggambarkan jarak lokasi, surat pernyataan, sampai dengan harga perkiraan sendiri APS untuk komponen alat dan bahan. Jadi ini yang nantinya akan diserahkan ke mitra. Kalau sudah simpan, baru selanjutnya. Tapi di dalam Bima Kemdikbud ini simpan sebagai draft itu otomatis akan tersimpan semua data-data yang sudah ditulis. Tetapi jika ada perubahan, Anda bisa mengklik dari awal lagi. Nah, kalau misalkan data ini belum terisi penuh, misalkan saya lanjutkan, ini tidak akan bisa karena di sini wajib satu kali mengisi jenis mitra sasaran di sini, dan tahapan-tahapan atau kolom-kolom isian ini di sini juga harus terisi penuh. Nah, kemudian yang terakhir untuk konfirmasi usulan, karena antara Bima sama Simlitabmas mungkin ada sedikit persamaan ya, harus memastikan anggota dosen khususnya ya, dosen harus mengkonfirmasi bahwa kesiapan menjadi anggota di portal bimakemdikbud.go.id. Jika sudah, baru kita bisa melakukan submit. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silahkan subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.